Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review coding terkait tugas data dinamis yang terhubung ke database di page pengumuman dan materi. Yang pertama di sini saya bahas dulu yang di page pengumumannya di pengumuman.kt. Di sini ada var minta sama dengan volley.newRequestQueue. Nah, ini nih fungsinya untuk buat menjalankan request ke server menggunakan library Volley. Lalu di bawahnya ada file minta data dan seterusnya sampai link ini. Ini tuh fungsinya untuk bikin request ke server ininya, localhostnya dengan metode post ke alamat servernya tadi. Lalu selanjutnya ada respond.listener. Nah, fungsi yang respond.listener ini tuh sampai ke bawah, sampai ke sini. Itu tuh buat data dari server dibaca dengan dalam format JSON. Diambil bagian judul pengumuman dan tanggal pengumuman yang diletak di dalam list judul dan tanggal. Di sini juga ada elemen variabelnya ya untuk biar mudah. Ini judul mengambil bagian judul pengumuman, lalu tgl atau tanggal itu mengambil tanggal pengumuman. Lalu selanjutnya ada var peluangan data, ini ya buat mengampilkan data hasil dari server ke list view lewat adapter. Lalu selanjutnya ini ada override fun get params dan seterusnya. Itu tuh buat digunakan untuk mengirim parameter tambahan ke server lalu menjalankannya. Di sini pakai kode, terus passwordnya pakai Amikom OK sebagai kunci validasi. Lalu ini respon error listener, kalau misal nanti database-nya error atau servernya error, itu bakal respon kayak gini. Lalu ini juga berfungsi untuk semisal mencari kesalahan yang ada di sini, yang ada di programnya. Jadi nanti pencet aja bagian ini terus cari bagian property ini. Lalu lanjut ke materi. Ini materi sama aja. Ya punya file minta data sama. Hanya saja di sini pakainya judul materi dan nama guru dikembalikan di judul dan namas. Menggunakan var ulangan dengan adapter, lalu sama dengan respon error listener dan get params dengan kodenya kode dan passwordnya Amikom. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang database-nya. Di sini tentunya kita bikin dulu ya yang database-nya untuk kelas materi. Yang dua ini buat materi.kt, terus yang pengumuman ini buat pengumuman.kt. Lalu sini saya jelaskan yang PHP-nya. Yang untuk PHP-nya ini ada if percabangan ya, yang ini mana fungsinya itu untuk validasi. Servernya cuman akan memproses permintaan kalau aplikasi mengirim kode yang benar. Ini ada kode, terus passwordnya Amikom dan terhubung ke koneksi PHP. Ngomong-ngomong tentang koneksi PHP itu ya ini buat menghubungkan ke localhostnya. Lalu lanjut di sini ada yang ambil ini untuk mengambil semua data dari tabel pengumuman dan menggabungkannya dengan tabel kelas supaya nanti tuh data materi punya informasi kelasnya juga. Lalu sini ada out yang fungsinya
untuk mengubah data array menjadi format JSON yang bisa dibaca oleh aplikasi Android. Jadi bukan cuma bisa dibaca sama mata manusia aja, tapi bisa dibaca sama aplikasi Android. Terus hasil akhirnya dikirim balik ke aplikasi untuk ditampilkan lewat adapter. Lalu sini ada kondisi untuk yang gagalnya. Kalau kode salah atau passwordnya salah, itu server akan membalas dengan status gagal dan tidak mengirim data apapun. Oh ya, di sini juga ada yang perulangan while-nya. Fungsinya untuk mengubah setiap baris data dari database menjadi array dalam bahasa PHP. Jadi intinya perbedaannya sama yang kemarin. Kalau yang kemarin kan kita isi satu-satu secara manual di dalam pengumuman .kt-nya ini. Kalau yang secara statis ya, kalau sekarang secara dinamis, jadi terhubung ke database tanpa perlu kita otak-atik ulang di codingannya ini. Nah, terkait yang ini tadi, yang koneksinya tadi di localhost-nya, kalau ingin diakses menggunakan kode dan passwordnya Mikomoke, itu bisa kita lihat di API tester. Di sini salin dulu URL-nya yang ini, kita salin, lalu kita paste di sini, lalu send. Setelah send kita pilih yang form, lalu ketikkan ininya kode dan passwordnya Mikomoke. Kita send, dan di sini body-nya kelihatan ya, berhasil, kelihatan semua. Nah, lalu untuk running programnya kita lihat bersama-sama, berhasil ya, sesuai sama yang di database-nya tadi. Kalau kita bandingin ini yang pengumuman aja deh, ini sama kan, jadwal UTS ganjil, terus untuk tanggal pengumumannya juga sama, dan jadwal bayar SPP, terus terakhir yang Dies Natalis Amikom 2025. Lalu untuk yang materi juga sama. Di sini ada judul materinya, pengenalan Kotlin dengan dosen atau pengumuman dan seterusnya. Untuk yang nama gurunya di sini ya. Baiklah, sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.